Selamat siang God Lovers, apa kabar Anda semua? Bertemu lagi dengan saya Apose Aplonius Lase di acara kita Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap hari Sabtu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pada talk show siang ini, saya akan berbincang-bincang dengan seorang penginjil yang sudah keliling berbagai daerah di Indonesia dan pelayanannya ini bisa kita katakan termasuk unik karena ia memilih melayani orang-orang yang ada di pedalaman, bahkan orang-orang miskin, termasuk orang-orang miskin di perkotaan, seperti pemulung, kemudian orang-orang yang hidup tanpa rumah di tempat-tempat kumuh. Dan tidak itu saja, narasumber kita hari ini adalah ternyata seorang yang juga punya cerita masa lalu yang tidak biasa. Ia mengaku bahwa pernah sekolah di LP Cipinang. Kenapa dia harus sekolah di sana? Kita langsung saja temui beliau. Selamat siang Bang Roni Immanuel Sibarani. Selamat siang juga Bang. Salam. Salam. Apa kabar Bang? Puji Tuhan, baik Bang. Ya, terima kasih Bang sudah hadir dan kita akan menggali dan bercerita banyak tentang kisah pertobatan, kisah penginjilan Abang di mana-mana dan mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat bagi God Lovers ya Bang. Sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya Bang. Siap Bang. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu bersyukur atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima. Saat ini Tuhan, di hadapan kami ada anak-Mu, Roni Immanuel Sibarani, yang Kau kirimkan kepada kami Tuhan untuk bisa bersaksi, menceritakan tentang kebaikan-Mu dalam hidupnya. Tuhan Yesus berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan sertai dan Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God Lovers, kami tidak lupa mengingatkan kepada Anda semua untuk memberikan like dan juga memberikan komentar dan saran apapun kepada kami di ruang komentar yang ada. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel kami Diaspora TV, kami ingatkan untuk Anda memastikan sudah subscribe channel kami dan jangan lupa untuk menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda akan menjadi orang yang pertama diingatkan oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Baik, Bang Roni atau Bang Iman ya. Sibarani itu salah satu marga dari orang Batak, benarkah? Benar Bang. Marga Sarumpait sama Siboya Bang. Oh, jadi saudaraan dengan itu ya, Sibarani itu ya? Iya, satu rumpun. Satu rumpun ya. Orang tua saya berasal dari Laguboti, tapi mereka pindah ke Siantar dan saya akhirnya ya lahirnya di Siantar Bang. 1980. Ya, Jalan 43. Jalan 42 lah tepatnya ya. Anak pertama dari 6 bersaudara Bang. Tadi ada bocoran sedikit bahwa ternyata Abang pernah sekolah di LP Cipinang. Ada apa Bang? Kok bisa sampai bisa harus sekolah di sana? Jadi kita merantau itu dari kampung kan tidak ada ijazah. Jadi merantau kita mengandalkan namanya ya otot lah Bang. Akhirnya berteman dengan teman-teman lah di lapangan. Saya sebut aja di UKI lah. Akhirnya berbaur dengan mereka. Ya seperti ada tertulis mengatakan pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Sehingga ya saya temani tukang joker, lama-lama saya jadi ikut tukang joker. Temani tukang copet, ikut tukang copet. Terakhir saya akhirnya berteman dengan bos-bos PCD. Di situ saya tertarik karena untungnya besar pada zaman itu, PCD bajakan. Itulah awalnya Bang saya semakin larut terjun ke kegelapan, ulang-ulang jatuh masuk ke dalam dosa dan akhirnya diizinkan Tuhan masuk LP Cipinang. Begitu ceritanya Bang. Nah, kalau sedikit mengingat-ingat ke belakang, masa-masa kecil, jadi masa kecil di Siantar. Kalau di Siantar tahu sendiri Bang, terkenal itu namanya Siantar Men. Rata-rata di sana ya pemabuk lah, preman. Tapi memang ya karena kebaikan Tuhan lah itu bisa, artinya
diubahkan bang. Begitu bang ceritanya. Hubungan dengan adik-adik sendiri seperti apa? Puji Tuhan bang ya, setelah saya ikut Tuhan, saya sering telepon mereka, saya sampaikan nama Yesus. Sehingga di keluarga saya bang ya, jujur, dulu kalau kita memulai bicara itu nggak pernah mengatakan salam atau damai sejahtera. Selalu ditanya, ini bahasa Batak sedikit bang ya, bado kabarmu? Song nima, artinya bagaimana kabarmu? Begitulah. Artinya jawabannya selalu dalam bahasa keputusasaan. Artinya kalau kita sudah mengaku anak Tuhan, harusnya kalau ditanya apa kabarmu, harusnya jawabnya ya puji Tuhan. Dan setelah saya masuk penjara bang, lalu di situ saya mengenal Tuhan, saya mulai cerita kepada bapak, mama, adik-adik bahwa kita harus selalu mengingat Tuhan. Mulai dari situlah keluarga, termasuk bapak, adik-adik, kalau sekarang mulai perbincangan selalu mengatakan salam atau puji Tuhan. Begitu bang. Di Siantar berarti tamat SMA, sampai tamat SMA ya? Nggak tamat SMA bang, Oh, karena nggak sampai tamat. terpengaruh lingkungan, akhirnya malas sekolah, lalu berbarulah dengan anak-anak jalanan bang. Sebelum merantau juga di Siantar juga udah mulai gaul, Badung, bandal bang. udah bandel juga. Dari 6 bersaudara, dari adik-adik itu ada nggak yang nakal juga? Bisa dikatakan hampir semua sebenarnya nakal bang, karena jauh dari Tuhan. Terakhir adik saya yang paling kecil, adik laki-laki, masuk penjara di Batam karena membuat kesalahan fatal lah bang. Puji Tuhan, waktu di penjara saya sering arahin dia, ajak doa. Sekarang dia jadi melayani Tuhan di salah satu kayak panti asuhan bang, di arah Batam sana. Begitu bang. Ya, melepaskan diri dari suasana perdesaan di Siantar ya, dan datang merantau di Jakarta ya, atau sempat ke kota lain? Sempat bang, saya sebenarnya kayak layangan putus bang setelah lepas dari orang tua. Jujur, orang tua saya juga kurang memperhatikan anak-anaknya, khususnya saya. Jujur, saya besar di depan, kalau orang Batak bilang opung. Saya diasuh opung saya sampai SMP. Mau menjelang SMA, disitulah saya mulai merantau. Pertama saya merantau ke Tanjung Balai di laut. Di laut saya pernah suatu peristiwa yang sangat memilukan lah ya. Tangan saya dicapit ikan, ini bengkok ini. Di situ saya bisa dikatakan menangis itu 1 minggu. Orang katakan di situ kan orang-orang maya-maya lah, orang Melayu. Itu pasti diguna-gunai orang, disantet orang katanya. Tapi saya tidak percaya, karena saya melihat sendiri bahwa memang saya dicapit ketam, kepiting besar bang. Jujur di situ saya hanya bisa doa. Saya bersyukur punya nenek, selalu dia pesankan kalau ada apa-apa doa. Jadi doa saya singkat, tolong saya Tuhan, kalau mati janganlah di perantauan ini, kalau boleh matinya di kampung halaman lah gitu ya, karena ngeri juga kalau mati di kampung halaman orang, nggak ada yang memburukan gitu pemikiran saya pada saat itu. Lalu ada dorongan di hati, karena nggak ada yang nolong saya di laut itu, pulanglah kau gitu dalam hatinya. Akhirnya saya pulang. Setelah saya pulang, pulih tangan saya, itu pun kebaikan Tuhan lah yang merawat saya memang ulang-ulang, nenek saya. Lalu ada ajakan merantau ke Jakarta. Merantaulah saya ke Jakarta ini. Nyampe di sini ya begitu, karena nggak ada ijazah, berbaurlah dengan anak-anak jalanan. Begitu ceritanya bang, cerita singkatnya sehingga sampai di Jakarta ini. Iya, sempat gak sakit hati sama papa dan mama? Jujur bang, yang paling saya benci sedunia bapak saya, karena saya melihat ulang-ulang bapak saya mukuli mama saya. Pernah saya dalam hati membatin, kalau besar saya nanti saya gulung bapak saya ini. Tapi puji Tuhan itu nggak pernah terjadi bang. Itulah salah satu yang saya terima kebaikan Tuhan. Tuhan pegang hati saya sehingga tidak pernah memukul bapak saya. Kalau adik-adik saya semua memukul bapak saya, sehingga saya punya kesempatan menasihati adik-adik saya.
berdamai kau dek kepada bapak, kalau nggak susah kau nanti di perantauan. Dan itu terbukti. Setelah mereka berdamailah dengan bapak orang tua saya, sehingga mereka diberkati Tuhan memiliki pekerjaan yang cukuplah untuk menafkahi keluarga mereka masing-masing di perantauan. Begitu bang. Bagaimana kondisi bapak dan ibu sekarang? Itulah yang saya sangat syukuri bang dalam hidup ini. Setelah saya di penjara mengenal Tuhan, saya nggak mau kedua orang tua saya binasa. Akhirnya saya setiap malam kalau ada kesempatan saya telepon, apalagi pada saat itu ada namanya, kalau telepon itu kan kalau murah kan ada time on kan. Yes. Saya telepon ulang-ulang, mak, pak, hidup kita ini sementara di bumi pak, mak. Saya nggak meminta warisan dari bapak, mama. Yang saya rindukan, wariskanlah kepada kami anak-anakmu, cucu-cucumu, perbuatan yang baik, yang mulia, seperti yang diajarkan Yesus. Wah, bapak saya langsung berontak itu. Ah, kau ajarinya ayam bertelur katanya. Duluannya aku makan garam daripada kau katanya. Ya saya sabar aja bang. Saya doa, berpuasa 5 tahun itu bang. Saya doa puasa ulang-ulang dengan istri. Ajaib Tuhan. Tuhan pegang hati bapak. Sehingga di dalam setiap pertemuan sekarang ini kalau kami bincang, selalu saya usahakan bapak dan mama saya aja berdoa. Terima Yesus dalam hati. Karena jujur bapak saya adalah seorang pemabuk dan dia dulu seorang Batak. Abang pernah dengarkan agama Parmalim kan? Parmalim. Mereka menyembah debata. Tinggalkan itu pak. Setan itu saya bilang. Yang kita sembah sekarang adalah Yesus. Ah, kau sok mengajari akunya kau katanya. Begitulah ulang-ulang. Tapi ajaib Tuhan. Waktu ada pas acara pembagian kayak PCD begitu, Yesus of Nazaret, diputar bapak saya film itu. Di situ dia tersentuh hatinya. Oh iya, nggak ada debat of Nazaret. Yang ada adalah Yesus of Nazaret. Dialah yang menyelamatkan, dialah yang mati di kayu salib menebus dosa. Sehingga bapak mantap, bulat hati menerima Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di hatinya dan menyingkirkan itu nama debata. Begitu ceritanya bang, sehingga mama dan bapak saya, asal saya pulang mereka bahagia karena langsung bapak mama undang itu tetangga buat persekutuan sederhana. Bahwasanya ucapan syukur kita sehat selamat, apalagi di masa-masa pandemi kemarin, mereka sangat sukacita dengan sama-sama bisa bernyanyi, bersekutu, memuji, meninggikan nama Yesus. Inilah salah satu keajaiban yang saya rasakan dan saya terima bang dari Tuhan. Kedua orang tua saya mau diajak berdoa. Mustahil bang, saya ini maaf lah bang ya, anaknya ya istilah orang Batak bilang anak durhaka. Tapi terakhir oleh jamahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, saya diberi kesempatan oleh Tuhan bisa mengajak bapak, kedua orang tua saya, mama, berdoa bersama kepada Tuhan Yesus. Itulah bang yang saya sungguh rasakan kasih Tuhan ajaib. Dan itu menjadi bukti ya bahwa Bang Roni yang pertama menerima Tuhan, hidupnya diubahkan dan menjadi suratan terbuka bagi keluarga ya, termasuk ayah dan ibu ya. Amin bang, ya bang. Luar biasa. Kita kembali pada proses Anda berada di penjara. Apa yang Anda alami di sana selama ada di penjara? Itu berapa lama ya? Jadi bang, saya sekarang bisa mengatakan saya bersyukur pernah masuk penjara. Karena di penjara lah saya bisa melihat dan merasakan Tuhan. Izinkan saya mengutip satu ayat bang ya. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya mulai dari kecil udah Kristen bang. Tahu itu Yesus siapa. Tapi tidak pernah merasakan Yesus. Jadi di penjara saya bang, pada masa itu gawat-gawatnya perang antar etnis, antar agama. Saya pada masa itu masih titipan jaksa, nggak bisa buat apa-apa. Saya lihat itu semua berperang dengan senjata tebas-tebasan. Yang namanya parit itu sudah menjadi merah semua.
Darah. Tentunya seorang kayak saya narapidana yang baru dioper dari Polres Jakarta Timur ke Cipinang, ngeri melihat itu bang. Saya doa aja dalam hati karena nggak bisa buat apa-apa. Teman-teman saya di samping saya sudah, maaf ya, udah pada kencing-kencing, udah ketakutan. Karena yang perang itu antara, saya sebut aja bang ya, antara Korea ini bilang Batak sama Arek. Jadi ada waktunya datang itu orang Arek tanya, ada nggak orang Korea di sini? Teman saya udah pada ketakutan semua, udah kencing-kencing. Tapi ajaib Tuhan, pada masa itu bang, kepala kamar saya seorang Arab namanya si Abah. Abah, ada nggak orang Korea di sini? Dengan mantap itu si Abah menjawab, tidak ada pak. Kalau sempat dibilangnya ada, udah nggak tahu lah bang. Pasti kami mati semua di situ digorok. Lalu saya doa di samping jeruji itu. Air mata ini udah berurai lah bang. Doa singkat bang, saya masih ingat sekali itu. Tuhan, kalau kau izinkan saya hidup, saya akan melayanimu Tuhan. Tuhan jawab. Berlalu itu semua arek-arek. Di sanalah mereka bertempur di lapangan Cipinang itu. Sampai banyak itu korban bang. Sampai turun itu Brimob pakai heli, barulah selesai. Di berendel semua. Jadi pada saat pembusukan keluarganya, ada yang patah tangannya, ada yang meninggal. Itulah masanya pada saat itu bang. Sangat mengerikan. Menceritakan sih enak bang, tapi mengalaminya pada saat itu banyak orang trauma bang. Termasuk diri saya sempat memang kayak stres gitu, putus asa. Tapi Tuhan bangkitkan, ada hamba Tuhan bisa melayani saya di LP Cipinang. Waktu ditanyanya saya, apa yang kau perlukan bang? Semua hamba Tuhan kalau udah tawarkan gitu kepada napi, pasti yang diminta itu uang lah, inilah. Tapi enggak, saya bilang, saya mau minta pak, dia doakan saya pak. Puji Tuhan, saya curhat semua apa-apa dosa saya. Sehingga ke depan ini baru saya sadar, baru tahu dengan membaca ayat Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, akan menghapuskan segala dosa kita. Disitulah saya bisa merasakan bang, setelah mengaku dosa di hadapan Tuhan melalui hamba Tuhan itu plong, lega rasanya. Dan ajaib Tuhan, setelah saya dilayani secara pribadi, dia seorang hamba Tuhan, itulah yang dikhotbahkannya di depan mimbar. Pada saat itu saya masih ingat ada kapel gereja kecil Batu Penjuru di LP Cipinang. Itulah dikhotbahkannya. Sehingga pada saat khotbah itu ada beberapa orang yang tahu bahwa itu cerita riwayat hidup saya. Mereka lihat saya. Puji Tuhan, Tuhanlah dipermuliakan, begitulah dalam hati saya bang. Lalu bang, di penjara itulah bang, saya melihat jelas kasih Tuhan. Waktu hamba Tuhan mengatakan begini, membaca ayat Matius 11 ayat 28, 29, 30. Marilah kepada aku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Disitulah saya mendapat ketenangan yang jelas dari Tuhan bang, waktu perang itu terjadi. Jadi waktu perang itu terjadi bang, banyak yang meninggal, termasuk di samping kamar saya. Kamar saya kamar 13 bang. Kamar 14 sampai seterusnya, sampai kamar 20 bergelimpangan semua mayat. Lalu saya berjanji di hadapan Tuhan, kalau kau beri aku kesempatan Tuhan hidup, aku akan melayanimu. Maka setelah saya keluar dari penjara bang, saya ambil sikap mau melayani Tuhan. Jadi kalau melayani kan bang harus ada keberanian dan ya kepintaran berkata-kata. Saya tidak ada sekolah, tidak ada pendidikan. Saya akhirnya pilih melayani anak-anak di jalanan, kayak anak-anak pemulung gitu. Saya beli itu apanya, makanannya, saya sampaikan nama Yesus. Sehingga Tuhan itu baik, setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Dari anak-anak ke dewasa, ke pemulung. Bahkan sesekali kalau Tuhan buka kesempatan, bisa kasih renungan ya di keluarga ataupun di persekutuan yang dikatakan bisa yang lebih banyak jumlahnya. Itulah yang saya lihat kasih Tuhan bang, jelas nyata, mengangkat saya dari nista dosa ya,
Karena dulu jujur bang, saya hidup itu kayak di lingkaran setan. Ulang-ulang di situ. Padahal Tuhan bilang hidup kita seharusnya ikut aku, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Itu aja perputarannya. Sementara dulu saya maling, mencuri, merampok, semualah saya kerjakan bang. Dan jujur kalau saya mau cerita bang, sebenarnya banyak kejahatan. Cuman nggak ditangkap polisi. Yang ditangkap polisi saya pada saat kasus saya PC dibajakan. Itu kasus saya bang masuk ke LP Cipinang. Itulah cerita singkatnya bang, bagaimana saya bisa masuk ke LP Cipinang. Dan di sana setelah saya bisa melihat dan merasakan kasih Yesus. Begitu bang. Ya, kalau selama ini hanya mendengar tentang Yesus dan saat di penjara itu langsung merasakan ya bagaimana kepala selnya itu dipakai Tuhan untuk melindungi Bang Roni ya. Iya. Dan di situ abang langsung terus belajar oleh bimbingan para hamba Tuhan ya yang datang dan mengalami cinta mula-mula. Iya bang, benar bang. Saya terkesan dulu ada kesaksian seorang hamba Tuhan bang. Istri Bruri, Marantika. Dia bersaksi, orang Batak pintar-pintar nyanyi katanya. Main catur katanya. Terutamanya bernyanyi. Suami saya pintar bernyanyi, bahkan nyanyinya sampai ke luar negeri. Ya salah satunya, oh angin malam. Nah gitulah bang ya. Itu semua sia-sia kata istrinya Bruri. Itu lagu menghibur tapi tidak menyelamatkan katanya. Disitulah saya sadar dan banyak teman-teman orang Batak. Iya ya. Akhirnya disitulah kita mulai mencoba asal di kamar lagu rohani. Yang tadinya nyanyinya ya lagu-lagu dunia bang. Disitulah kami semua termasuk saya di dalam kamar itu. Istilah Alkitab dibilang lahir baru bang. Disitulah kami merasakan kasih mula-mula. Bagaimana dijamah Tuhan. Sehingga kalau ada tawaran pakai narkoba bang. Jujur ya. Penjara ini bang ya adalah fakultas kejahatan bang. Saya berani katakan begitu bang karena saya di dalam. Yang namanya bandar narkoba, perampok, pembunuh kan gabung semua itu. Ilmunya itu tukar. Ya prinsip Injil, satu roh najis mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat. Jadi nggak ada orang kalau sudah masuk penjara akan lebih baik. Kecuali dia bertobat. Lalu saya mulailah merenung-renung. Kalau saya nggak bertobat, saya senasib dengan ini. Bayangkanlah kalau yang namanya bandar bang hanya 2 ujung hidupnya. Kalau nggak ditembak polisi ya mati overdosis. Saya nggak mau seperti ini Tuhan gitu. Di penjara itu bang saya ulang-ulang ditawarkan narkoba. Mulai dari ganja, putau segala macam. Saya jujur aja bang melihat itu disuntik itu ditarik itu uratnya kan ditarik kan. Karena di sini udah habis semua. Ngeri kali itu. Tapi saya bersyukur bang ya. Mulai dari kecil saya nggak merokok memang. Karena memang dulu cita-cita saya mau jadi tentara. Nggak mau merokok, aku olahraga lah gitu ya. Jadi di kampung itu bang, saya di Siantar, ganja itu banyak-banyak. Karena keluarga saya orang Karo. Banyak itu yang namanya di Kaban Jahe, tumbuh juga banyak ganja. Dibawa itu sering ke tanah, ke Siantar. Ditawari sama saya itu. Puji Tuhan sekalipun saya tidak pernah itu pakai ganja. Di penjara lah bang, jujur sekali pernah saya pakai ganja. Itu pun karena menghargai kepala kamar. Saya rokok lah itu pertama sekali. Langsung batu-batu, asapnya banyak kali. Dan itu memang membuat orang jadi Fly. lalu kan ujung-ujungnya kalau ganja kan bawaannya kan tidur. Lalu lapar makan, jadi orang blow on. Jadi ulang-ulang orang mati. Koreksi banyak orang mati di penjara itu karena overdosis di penjara. Jadi kalau di penjara itu bang ya, orang kan kalau pakai narkoba kan sembunyi-sembunyi, ya kan? Kalau di penjara itu ya enjoy aja, jalan-jalan pun pakai narkoba. Karena di dalamnya semua. Dan ketahuilah bang ya, ini saya bukan bohong, peredaran narkoba itu ya di LP, semua bandar-bandarnya di dalam bang, termasuk teman saya. Begitu ceritanya bang di penjara itu. Jadi kalau boleh janganlah pernah masuk penjara, kecuali karena Injil. Itu lain ceritanya bang, itu mulia itu di hadapan Tuhan. Selama berapa lama dan kapan itu terjadi? Jadi saya ketemu masih bang dengan Edi Tamsil. Kalau nggak salah 1996. Jadi dia keluar, saya masuk. Begini rupanya nasib orang kecil.
Wah, saya di penjara bang, mulai dari masuk sampai keluar nggak pernah dibesuk. Kalau Edim Tamsil sih enak, makanannya makanan dari luar, dan orang-orang besar yang ada di negeri ini nggak pernah dirasakan mereka. Maaf, di sana namanya nasi cadongan, jatah negara. Saya sedikit cerita bisa bang ya, karena banyaknya narapidana di LP Cipinang itu, masaknya itu bang, yang nggak bersih lah. Kaki itu semua korengan, kaki itu yang dibuat menggeser itu beras-beras itu, sehingga itulah yang diolah, itulah yang kami makan. Jadi kalau nggak kuat doa-doa bang, jadi penyakit lah semua itu. Tapi Tuhan ajaib, apa yang dimakan berkatilah Tuhan makanan ini, kan selalu doanya gitu, supaya boleh menjadi kesehatan. Puji Tuhan kita semua sehat bang. Dan kalau di penjara itu kita doa bang ya, kan sering kepala kamarnya bilangin, kalau mulai makan diketoknya mak bang, diketoknya Meja. enggak, di sana nggak ada meja bang, lantai. Makan, tapi sebelum makan doa menurut agama masing-masing katanya kan. Kalau doa kita itu saling ngejek-ngejek, yang Kristen bilang gini, yang Islam bilang gini. Kalau doa nggak ada tutup mata, karena kalau tutup mata hilang itu telur. Itulah di dalam, karena memang di penjara itu bang, seperti yang saya bilang tadi, bukannya semakin baik orang, makin jahat. Karena itu transfer itu roh bang, bertukar ilmunya. Jadi kalau nggak benar-benar di dalam Tuhan akan semakin jahat. Artinya kalau kita nggak sering-sering olah hati ini, usir setan. Karena setan lah yang selalu bicara dalam hati ini. Sehingga kembali ke kubangan. Seperti saya bilang tadi, perputaran itu kalau nggak merampok, mencuri, jual narkoba. Jadi memang jelas itu sabda Tuhan. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda orang percaya, ciri-ciri orang percaya, usir setan. Contoh lah bang ya, Yesus duduk dengan murid-murid. Salah satunya ada namanya Yudas. Sangat dekat mereka. Tapi iblis bisik ke hati Yudas. Bisa nanti kita baca itu bang, di Yohanes 13 ayat 2. Iblis bisik di hati Yudas, hianati Yesus. Jadi itulah baiknya Tuhan bang. Dikasihnya kita ajaran dan senjata. Setiap hari usir setan. Ya contoh lah bang, kayak kita di rumah kan kita buat itu kawat nyamuk, supaya nyamuk tidak masuk kan. Lalu dibuat juga raket. Kenapa itu? Antisipasi supaya kita tidak digigit nyamuk. Kalau udah diusir nyamuk, besok masih datang nggak nyamuknya? Masih datang, apalagi setan. Dan setan paling jahat, paling licik, karena dia adalah bapa segala dusta. Maka jelas dibilang Tuhan, tanda-tanda orang percaya usir setan. Maka jujur bang, inilah pesan Tuhan yang saya dapat waktu dilayani. Setiap hari usir setan, lalu undang Yesus masuk ke dalam hati. Kalau enggak bang, saya akan kembali ke dunia yang lalu. Dan setiap hari itu dilakukan, dan puji Tuhan bang, berkemenangan dalam hidup ikut Yesus. Ya, tahun 96 masuk. Keluar? Iya, 1 tahun lah bang. Tahun depannya udah keluar. 97. Tapi saya bang 2 kali itu masuknya. Oh, jadi begitu ditangkap, saya keluar, ya terpengaruh lagi. Jedanya hanya 2 minggu, masuk lagi. Sampai dibilang polisi, kau lagi, pak. Tahu sendiri kan zaman itu bang, habis kita digulung. Tapi ajaib Tuhan bang ya, sewaktu saya merenung di penjara, kalau nggak saya bertobat, mati tua lah saya di sini. Karena di penjara itu banyak orang menikmati bang, karena banyak orang itu centeng-centeng itu, pormen di sana di istilah penjara. Dia lebih senang di penjara, karena di penjara dia hidup makan gratis dan bisa diperasnya orang-orang kaya bang. Iya. Contoh lah kalau masuk ke Marabang, salah satu lah kayak Tommy Soeharto, saya ketemu sama dia. Ya kita kaya, masuklah orang kaya, kita peras dia. Sehingga apa? Contoh lah begini bang, masuklah, telepon orang tuamu, kalau enggak kusundut kau pakai rokok, kalau enggak kugulung kau kan. Di dalam itu banyak bang patah-patah itu rusuk. Tiap malam kita digulung kalau enggak dituruti kemauan kita. Ya udah, daripada didengar mamanya bapaknya digulung di penjara, ya apapun ditransfernya. Dan puji Tuhan saya enggak ada hubungan dengan keluarga, enggak pernah dibesuk. Jadi saya di penjara itu dianggap anak hilang. Mulai dari awal sampai keluar enggak pernah dibesuk. Tapi saya bersyukur bang, Tuhan membesuk dengan banyak anak-anak Tuhan. Contoh lah yang enggak akan pernah saya lupakan bang, itu bapaknya Melki Guslau. Dia sering datang, asal datang dia bang, kita semua datang ke gereja.
Karena apa? Dia datang itu dengan membawa kasih karunia dan kebenaran. Dia selalu bawa tentengan. Karena di penjara itu bang, kita nggak pernah dibesuk, nggak ada namanya sabun, nggak ada yang namanya istilahnya maaf yang odol, nggak ada istilah di sana perbaikan gizi bang. Selalu kita makan itu jatah negara. Perbaikan gizi istilahnya yang tadi bawa lah, yang paling bergizi kayak nasi Daging. warung Padang gitu. Jadi kita senang bang. Apalagi kalau dia datang, dia itu langsung kita sukacita karena dia pintar nyanyi. Izinkan saya nyanyi ya. Pernah dia nyanyi gini sambil bercanda. Kan lagu yang paling tenar itu siapa bilang pelaut angkatan darat. Bisa juga dia nyanyi sambil ya menghibur hati kita lah yang di LP itu bang. Dan saya bersyukur bang, dia selalu rendah hati. Selalu dia bilang gini, doakan anak saya bang ya, saudara-saudaraku katanya. Karena apa? Anaknya si Meli meninggalkan Yesus. Dia kerinduannya Meli supaya ikut Yesus. Begitu bang cerita Jadi singkatnya di penjara. 6 bulan pertama, seminggu kemudian masuk lagi. Masuk lagi. Selama berapa lama lagi itu? 6 bulan lagi bang. 6 bulan. Jadi genap 16 tahun. Oh, jadi akumulasi setahun. Iya. Nah, di pertama itu tidak tobat 100% ya? Tidak bang, Tidak, karena ya? memang ya iblis kan nggak pernah Diam. nganggur, nggak pernah diam Ya. bang. Kita bertobat, Ya. besok ditawarkannya lagi hal-hal yang membuat kita Karena supaya nikmat juga atret. kan, nikmat kan? Iya, Tawarannya nikmat. iya. Oke. Lalu setelah keluar itu yang kedua maksudnya ya, Mm-mm. udah tobat total, apa yang dilakukan? Jadi setelah saya benar-benar mau ikut Tuhan bang ya, saya akhirnya pilih jualan di Uki Ngasong, jual aqua. Saya beli itu aqua 1 dus, harganya pada masa itu 1.000. Saya dinginkan, lalu naik saya ke bis-bis kota Mayasari, Kramat Jati. Aqua yang dingin. Ada supirnya yang iseng ya, di rem-remnya. Oh. Ada kalanya dibawanya saya ke Bekasi. Tapi saya bersyukur waktu saya dibawa ke Bekasi itu bang, orang kan semua kepanasan karena kan berjubel orang kan. Akhirnya semua yang saya bawa ini kantongan ini laris, habis. Bisalah saya bernyanyi melayani. Itulah sukacitanya bang di lapangan. Iya. Tapi nggak enaknya bang ya waktu mau turun itu bang, digasnya kadang. Tapi karena sudah kita terbiasa kaki kiri duluan bang. Memang benar kalau kaki kanan bisa Bisa jatuh. jomplang kita. Iya. Jadi jujur bang, disitulah saya dilatih Tuhan harus memang menunjukkan apa yang namanya ucapan kan kita katakan mau bertobat. Sebab sabda Yesus mengatakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi pertobatan itu harus dirasakan, dilakukan. Kalau hanya perkataan itu omong kosong, baiklah Tuhan saya mau bertobat. Akhirnya saya jual aqua sampai teman-teman saya bilang, banci itu si Roni. Karena jujur bang ya, pada masa itu uang itu gampang saya dapat. Lalu setelah bertobat harus Banting berpeluh. banting tulang. Dan saya berpeluh. sudah masuk kepada kebenaran sebenarnya, sadar atau tidak sadar. Karena bagi si lelaki dibilang, berpeluhlah engkau mencari nafkah. Akhirnya saya jual aqua dari tahun ke tahun. Mulai 97 itu ya? 97. 97 kan? Disitulah saya mulai terapkan namanya sungguh-sungguh ikut Yesus. Selalu sebelum jualan doa saya. Jadi ini kesaksian bang yang gak akan pernah saya lupakan ini. Saya doa, Tuhan jualan gak hari ini saya? Jangan jualan, kayak gitu dalam hati saya. Kau doa aja, ada persekutuan kecil yang kita layani. Akhirnya saya gak ikut jualan, saya ikut persekutuan. Tahu gak, pada saat siang hari datang kantip, dihabiskan semua yang jualan kaki 5. Saya lah yang aman karena tidak jualan. Dalam hati orang itu si Roni pasti ada saudaranya kantip, sehingga ada bocoran, sehingga dia aman. Padahal Tuhannya yang bicara ke dalam hati, jangan jualan. Besoknya saya jualan, laris manis bang, karena nggak ada saingan. Nah, mulailah melayani kecil-kecilan, menyasar para pemulung. Ya. Iya. Tapi setelah itu meningkat, lalu kemudian keluar daerah. Sebelum kita melihat daerah mana saja, kita coba lihat ada video, mungkin bisa diputar dulu.
melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Itu tadi video perjalanan pelayanan Bang Roni di berbagai tempat ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Selain di bawah kolong Juanda, Abang udah kemana saja? Aceh, Aceh Papua, pernah. Poso, Palu. Untuk datang ke Papua misalnya, Bang Roni, itu kan tidak mudah. Nah, bagaimana cara Bang Roni bisa mengatasi, misalnya menghubungi siapa, atau sudah ada teman di sana, atau bagaimana? Begini ceritanya Bang, cerita lengkapnya saya bisa masuk ke Papua. Pada saat itu kan masa pandemi. Nggak bisa semudah seperti sekarang ini masuk ke Papua. Saya dibantu Tuhan melalui adiknya Bang Kolonel Antonius. Dia yang menanggung-jawabi kedatangan saya datang ke sana. Sehingga setelah sampai saya di sana, dia kan dosen. Anak-anak kepala suku banyak dia kenal, dia didik. Anak-anak kepala suku lah yang membawa saya masuk ke pedalaman. Salah satunya ke Sukumi di pedalaman Nabire. Di pedalaman Nabire inilah saya bersuka cita Bang, bertemu dengan orang-orang yang masih primitif, masih pakai koteka. Diizinkan Tuhan punya kesempatan mengajak mereka berdoa. Karena rata-rata mereka nggak tahu berdoa. Dan kalaupun dikasih buku, mereka nggak bisa baca.
Yang bisa baca itu hanyalah anak-anak sekarang yang masih sekolah. Saya latih mereka berdoa mengatakan, saya milik Yesus. Kalau sudah mengatakan seperti itu, seperti saya memiliki HP. Kalau HP saya ketinggalan di sini, pasti saya datang lagi akan ambilkan. Begitulah kalau kita mengaku milik Yesus, kita akan dibawa kemana. Yesus di sorga, ya kita dibawa ke sorga. Itulah harapan saya, Bang, di dalam penginjilan, supaya banyak, khususnya di Papua ini, menjadi milik Yesus. Karena banyak anak-anak Papua ini dibawa ke Jakarta, Ya. maaf ya, diislamkan. Ya, melihat intensitas pelayanan ini yang begitu mobile ya, begitu tinggi. Kadang di daerah sini sudah, besoknya udah di daerah yang lain lagi. Nah, pasti kan memerlukan dukungan ya, baik finansial ya Bang ya. Nah, bahkan juga harus Abang membawa istilahnya buat tangan lah untuk mereka yang dikunjungi, yang dilayani. Nah, itu dari mana Bang Roni? Itulah baiknya Tuhan, Bang. Setelah saya bertobat, ikut Tuhan, saya tidak akan pernah lupakan ayat ini, Bang. Dan ayat inilah yang dulu mustahil, nggak mungkin, begitu pikiran saya. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Tuhan, maka semua akan ditambahkan. Jadi di dalam pelayanan, Bang, bekerja di ladang Tuhan, saya melayani di penjara, di rumah sakit, di rumah tangga. Ada saja itu yang dilayani itu bertanya kepada saya setelah dia beroleh kepulihan, kesembuhan dari Tuhan. Bang Roni, kalau pelayanan kasih tahu ya, saya akan bantu. Itulah cara Tuhan membangkitkan orang-orang. Dia menyalurkan berkat Tuhan untuk boleh disalurkan kepada orang yang membutuhkannya, khususnya orang-orang yang dilayani di ladang Tuhan, Bang. Sehingga memang setiap kali saya pelayanan masuk ke daerah-daerah, contohnya seperti Papua tadi, selalu ditanya, kau ditopang siapa? Siapa yang mendanai? Anggapan mereka selalu dari luar negeri. Saya bilang dari Tuhan. Karena apa? Ya, ini pekerjaan Tuhan. Tentunya Tuhan akan topang, karena mudah sebenarnya Tuhan menjamah hati si A, si B untuk mendukung pelayanan itu. Tapi maaf Bang ya, ada saya lihat beberapa hamba Tuhan, kalau dia melenceng, Tuhan akan pegang hati orang-orang sehingga tidak lagi berbagi, menyalurkan. Jadi di dalam pelayanan ini saya pegang hati, saya bertekad dalam hati, saya akan lurus Tuhan. Makanya sampai sekarang Bang, yang jujur, yang namanya ATM pun saya nggak punya, karena bisa salah-salah sasaran. Jadi kalau memang mau nopang ya kasih aja. Dan itulah yang saya salurkan kepada orang yang membutuhkannya, supaya orang yang melihat kedatangan kita bisa merasakan kasih Tuhan. Karena di lapangan itu Bang ya, harus terjadi yang namanya seperti yang dirindukan Tuhan kita lakukan, kasih karunia dan kebenaran. Kalau hanya kebenaran itu juga tidak, kurang bagus Bang. Jadi kasih dulu, setelah dilihatnya kasih Tuhan baru kita sampaikan, ini dari Yesus. Karena memang di luar sana sangat banyak orang kekurangan Bang. Ya contoh sederhana lah, contoh kecil. Kayak di rumah yang saya tempati sekarang, ada aja lewat pemulung. Kita tanya kan, Pak udah makan Pak? Pasti jawabnya belum. Ini Pak, dari Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya banyak kesempatan kita bisa melayani Bang. Cuman kadang orang tidak mau melakukannya. Begitu kira-kira Bang. Ya. Penyampaian saya bagaimana Tuhan pegang hati orang mendukung pelayanan ini sehingga boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Ya, ada saja uluran tangan Tuhan ya, lewat orang-orang yang mau menolong. Bisa cerita Bang, ada nggak orang-orang yang selalu rutin membantu Bang Roni? Ada Bang, ada beberapa orang yang kita layani di rumah sakit, baik itu di panti jompo, sehingga mereka mendapatkan kepulihan ya Bang ya. Sehingga mereka sering bertanya, kalau pelayanan bisa nggak saya bantu Bang? Kira-kira begitu pertanyaan mereka. Bisa Bu, bisa Pak, saya bilang. Di antaranya yang rutin membantu pelayanan
seperti di bawah rel Kolong Juanda, salah satunya Bang Antonius. Itu Bang. Ya, baik. Telah bersama kita teman sepelayanan Bang Roni Immanuel, yaitu Abang Kolonel atau Bapak Kolonel Antonius Pramandita. Ya, Ya Pak, salam Bang Antonius. salam Pak. Apa kabar? Kabar sangat baik, puji Yesus. Ya, terima kasih sudah bergabung di Diaspora TV hari ini. Dan Bang Antonius ini adalah teman sepelayanan dari Bang Roni, benar ya? Iya betul Pak. Nah, bagaimana ceritanya Bang Antonius bisa satu pelayanan dengan Bang Roni ini? Bisa cerita? Baik, saya cerita mungkin agak sedikit beberapa waktu sebelum saya bertemu Roni Manuel. Jadi dulu saya punya komandan, saya dinas di kapal Angkatan Laut. Saya punya komandan, dia namanya Pak Budi Jatmiko, kemudian dia berikan saya sebuah buku. 4 buah buku Pak, 4 buah buku. Di dalamnya itu salah satunya tentang Matius 6:1-3. Saya baca buku itu dan sangat terberkati dan tertarik. Itu tahun 2002 Pak. Buku itu karena bagus buat saya bawa terus kemana-mana saya pindah gitu. Saya menjadi barang bawaan saya kalau saya pindah di samping buku-buku saya yang lain. Sampai satu ketika saya berdinas sebagai komandan kapal dan kapal itu harus ke Jakarta. 2009 akhir waktu itu. Dan pada saat saya sedang membereskan barang-barang saya di kapal waktu sudah sampai di Jakarta, kan lagi gitu. Dan saya baca lagi, oh iya, ini dulu saya keberkatan dengan isi dari buku ini dan saya balik ada alamatnya gitu. Saya datangilah gitu alamat tersebut dan bertemulah dengan Bang Iman. Di situ kemudian saya dilayani secara pribadi, pelepasan. Namun saya tidak ke situ lagi karena kebetulan saya kemudian dinasnya atau pindah tempat berdinasnya agak jauh dari Jakarta. Tapi kami komunikasi tetap ada, namun tidak terlalu intens karena kan saya juga tugas kembali di laut gitu Pak. Sampai satu ketika kemudian 2014 saya ke Jakarta lagi dan akhirnya kemudian bertemu dengan Bang Iman, terus akhirnya banyak progres di dalam diri saya jauh lebih cepat setelah saya memang fokus di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Bang Iman gitu, Pak Roni Immanuel itu. Sehingga disitulah saya kemudian sampai sekarang bersama-sama dengan beliau untuk melayani Tuhan. Gitu, Pak. Nah, Bang Antonius ini juga memang dari awal adalah udah percaya Kristus ya, tapi ya? Saya sebelumnya gerejanya Katolik, Pak. Kemudian saya memutuskan untuk keluar dan kalau boleh dibilang Kristen non-dominasi lah, denominasi lah. Betul, Okumene. Betul, Okumene itu di 2014. Itu. Setelah saya ketemu dengan Bang Iman yang kedua, gitu kan. Maksudnya pertemuan terputuskan di 2009 itu. Oke. Nah, mulai pelayanan bersama itu tahun berapa? Mulai pelayanan bersama ya setelah saya bersama dengan Bang Iman itu diajak di 2014 itu? Ya, mulai 2014, 2015 itu manakala saya ada kesempatan, kan kebetulan saya masih juga jadi komandan kapal, jadi masih kadang kembali ke Jakarta, kadang berlayar. Nah, pada saat kembali ke Jakarta, beliau mengajak saya untuk pelayanan. Itulah saya pasti iakan sebisa mungkin karena bagi saya inilah waktu saya yang tersedia untuk secara langsung melayani Tuhan di luar waktu-waktu dinas saya yang memang kalau kita bilang pekerjaan dunia ini terlalu padat dan kita harus memanfaatkan. Dan bagi saya Bang Iman ini menjadi jalan bagi Tuhan untuk menggerakkan saya untuk melakukan pelayanan gitu. Ya, awalnya hanya ini ya dari baca buku kemudian ketemu Bang Iman. Pertanyaannya adalah mengapa tertarik? Apa yang motivasi utamanya? Motivasi utama adalah karena memang perubahan dalam diri saya, Pak. Jadi setelah saya melakukan pelepasan, kemudian dengan dipandu oleh kalau Bang Iman kan bilang, Abang doakan tiap hari pribadi Abang, usir-usirlah setan-setan itu.
Setelah saya lakukan itu ada progresnya Pak. Salah satunya contoh yang paling kelihatan adalah saya dulu perokok berat. Saya perokok itu bisa 3-4 bungkus satu hari Pak. 3-4 bungkus dan kemudian saya ambil sikap. Kan Tuhan berikan kita kehendak bebas. Saya ambil sikap, Tuhan saya mau berubah. Tapi itu berat sekali. Ternyata ada yang bisa menolong gitu. Kuasa nama Yesus. Jadi saya gunakan nama. Ya, Demi nama Yesus, roh perangsang rokok menyingkir dari saya. Itu saya lakukan selama sebulan. Di samping saya juga melakukan yang sifatnya langsung. Misalnya anak buah saya tidak boleh merokok depan saya. Kemudian saya habiskan waktu malam hari saya dengan berolahraga sehingga tidak ada kesempatan saya untuk santai nongkrong menghisap rokok. Jadi dan ditopang dengan doa itu karena saya dapat hikmatnya bahwa roh itu seperti stiker Pak. Jadi kalau tiap hari dikibas-kibas lama melepas gitu dan akhirnya memang saya bisa melepaskan itu semua. ya artinya mengalami Tuhan secara langsung ya, secara nyatanya ya, senyata-nyatanya ya. Luar biasa. Betul. Saya bisa Dan melepaskan itu yang rokok itu sama membuat sekali. Bang Antonius menjadi tergerak untuk membalaskan segala kemurahan Tuhan itu dengan pelayanan ya. Iya betul Pak. Bicara pelayanan pasti ada suka dan duka. Bisa cerita nggak selama bersama dengan Bang Iman atau Bang Roni ini, apa suka duka yang pernah dialami berdua ini? Kalau bagi saya melayani Tuhan itu nggak ada duka Pak. Pasti suka ya. Dalam kondisi sulit selalu sukacita karena memang melayani Tuhan itu kan kita lakukan dengan segenap hati. Kalaupun ada masalah, kemudian hambatan, tantangan segala macam, itu bagi saya itu harga yang harus dibayar aja gitu. Dan memang begitu kan istilahnya kita mau melayani Tuhan ya kita lakukan pekerjaan yang memang harus kita hadapi gitu tanpa kita harus menghindari kesulitan itu. Iya. Dan sejauh selama saya melayani dengan Bang Iman kita selalu saling menguatkan lah gitu. Tidak ada hal-hal yang misalnya kemudian menjadi beban buat kita gitu. Gitu Pak. Ya. Dan setelah pertobatan itu dan selalu sampai sekarang melayani bersama Bang Iman, kira-kira apa tanggapan dari keluarga Bang Antonius? Oh, kalau keluarga kebetulan saya dengan Bang Iman melayani ini enggak berdua aja, tapi anak dan istri pun ikut. Ikut juga ya, terlibat Kita juga satu ya. Wah, keluarga luar bersama-sama, biasa. gitu. Oh. Jadi Karena sangat mendukung ya. terus terang karena pelayanan yang dilakukan oleh Bang Iman dan keluarganya, jadi sama istrinya Bang Iman, justru istri saya yang tadinya terus terang istri saya Muslim Pak, dulu ya maaf, dulu istri saya Islam, tetapi kemudian dengan hikmat diberikan itu ya tadi saya bilang saya usir roh rokok kemudian ternyata lepas. Nah setiap hari saya mendoakan istri saya dan mengusir jin-jinnya itu. Iya, iya. Nah 1,5 tahun itu istri saya kemudian begini, saya nggak pernah ngajak dia ikut persekutuan doa, dia tanya ke saya, Papa itu kalau ibadah lama banget ya 3 jam gitu, boleh ikut nggak? Ya boleh aja saya bilang gitu kan, boleh aja ikut. Nah, akhirnya tiba-tiba dia ikut gitu kan. Dia ikut, kita bawa anak dan di situ pada saat dia memperkenalkan diri ya didoakan lah kan. Dia kemudian bilang saya saya tidak percaya Yesus, tapi kalau memang dia Tuhan yang benar doakan saja saya gitu kan. Ya Iya. sudah didoakanlah teman-teman gitu kan. Nah setelah itu ternyata saya kemudian berdinas layar gitu lama. Saya berlayar, saya tinggal istri saya. Ternyata dia kemudian sebelum saya tinggal layar itu dia punya ini Pak kebiasaan rep-repan. Kalau orang Jawa bilang ketindian ya. Oh, Tiap malam ketindian. Jadi selama menikah itu dia kalau tidur selalu harus dekat dan pegang tangan saya. Sehingga saya bilang gini, tiba-tiba saya dapat hikmat juga gitu. Hikmat itu bilang, coba Bunda berdoa kepada Tuhan Pencipta saja gitu, bahwa usir-usir itu dengan Tuhan Pencipta. Nah dilakukanlah itu. Ajaibnya begitu dia bilang Tuhan Pencipta saja, dengan Tuhan Pencipta, belum bilang Tuhan Yesus. Tuhan Pencipta, itu dia nggak perempuan Pak. Ketindiannya malam-malam itu tidak terjadi. wow. Dia praktekkan lagi besoknya, nggak terjadi lagi gitu kan. Wow. Akhirnya dia merasakan sesuatu gitu kan. Kemudian dia ingin kenal Yesus. Saya berikanlah buku-buku tambahan yang menggambarkan siapa Yesus dan sebagainya.
Akhirnya dia malah jadi Makin jatuh mantap. cinta dan makin mantap mengambil keputusan dan akhirnya harus bertikai dengan orang tuanya, bahkan tanda kutip sampai 2 tahun akhirnya tidak berkomunikasi dengan orang tuanya meskipun tetap melakukan kasih, tidak berkomunikasi karena dari pihak sana yang tidak mau menerima istri. Nah, tapi selama saya tinggal itu, dia masih ada ketakutan kan. Jadi dia tiap hari ada kesempatan dia datang ke tempatnya Bang Roni Immanuel ini. Akhirnya dilayani terus sama istrinya. Ya. Sehingga ya makin kuat lah gitu kan imannya. Iya, iya, iya. Jadi Luar saya tinggal biasa. layar, dia takut dengan kedatangan, takut digeruduk sama keluarganya. Dia datang ke persekutuan, menghabiskan hari di sana, ya semakin terus dilayani dan mendalami. Akhirnya jatuh cintanya ngalang-ngalai kepada saya gitu, kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Ini wujud dari firman Tuhan bahwa satu orang Betul. percaya, satu rumah, seisi rumah diselamatkan. Nah, Bang Antonius, ada harapan nggak? Atau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada Bang Roni ini? Sebelumnya tadi ada kesan ya, saya sangat terkesan dengan Bang Roni Immanuel ini karena satu, beliau itu tanpa pikir-pikir. Jadi kalau nemui orang, langsung, Bapak tahu Tuhan Yesus kan? Pokoknya jadi langsung menyebutkan nama, langsung membawa mereka supaya kemudian kalau bisa langsung mengucapkan doa gitu kan, mengucapkan dalam ucapannya supaya ya benar juga karena kan menurut ucapan mau dibenarkan, menurut ucapan mau dihukum. Jadi begitu orang itu yang kita target itu mengucapkan bahwa dia mengaku Yesus, kita kemudian bisa bersyafaat di belakangnya kan, Ya, mengklaim dia sebagai Tuhan. Orang ini sudah bilang bahwa dia mengucapkan dia percaya bahwa Engkau Yesus. Terlepas dia dalam hatinya masih terbeban berat, tapi mohon malaikatmu yang kuduslah yang menatali terus Ya. selanjutnya. Jadi ini dan itu dilakukan tanpa pikir-pikir. Kalau kita kan, kalau saya terus terang ya, saya masih kadang-kadang ini orangnya nolak, terus nanti dia marah atau dia ini enggak. Ah, kalau Bang Iman enggak, itu saya bilang pertahankan Bang gitu. Dan saya akan terus belajar berusaha seperti beliau juga gitu. Gitu. iya, iya. Nah, dalam waktu dekat ada rencana berdua ini mau melayani di mana lagi nih? Rencana. Ada kita rencana tanggal 3-4 Desember Pak mau bikin seminar menjadi warga kerajaan sorga sejak di bumi, tetapi untuk orang-orang dari kaum Kedar, dari saudara-saudara yang mantan Muslim, atau mungkin secara KTP mereka masih Muslim, tetapi iman mereka sudah Percaya pada kepada Yesus. Yesus. Kita memberikan hikmat-hikmat dari Tuhan ini supaya mereka semakin kuat dan bisa bergerak lebih mandiri gitu Pak. Jadi orang kalau tidak habis dilayani kan harus follow up, dan di follow up ini kalau bisa mereka kemudian menjadi mandiri gitu Pak. Iya, iya. Ya kayak cara dunianya kayak MLM gitu kan, kalau kita sudah menawarkan nggak di follow up bisa hilang, tapi kalau kita follow up mereka akhirnya kemudian kuat dan kita tuntun supaya mereka bisa secara mandiri. Iya. Dulu saya terus terang saya nggak bisa berdoa Pak. Bapak tahu kan kalau sebagai orang Katolik saya taunya doa Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan, novena. Itu aja saya Hafalan doakan lah ya, setiap. lebih ke hafalan ya. Betul. Tapi begitu saya sekarang berada di Persekutuan Doa ini, dulu saya kalau disuruh doa Pak, keringatnya sejagung-jagung gitu kan. Cuma ya begitu masuk di Persekutuan Doa dengan Bang Iman ini dikasih suruh doa ya udahlah. Tapi ya begitu setelah itu ya justru doa itu menjadi, kalau saya bilang sekarang itu kayak makan dan minuman setiap hari. Kalau kita nggak melakukan doa, itu seperti kita kurang sehat lah Pak gitu. Ibarat di tentara itu ya senjata lah ya. Oh iya, itu senjata Pak, betul Pak. Bagi saya gini Pak, ada satu lagi saya bilang, Ya. saya sharing sama Bang Iman. Bang, kita hidup dunia ini Tuhan ciptakan itu untuk berperang, saya bilang itu. Jadi nggak ada istilahnya di dunia ini santai-santai menikmati berkat-berkat nanti nggak. Tuhan kasih kita tugas di dunia ini, sebenarnya kehendak Tuhan adalah menjadikan dunia ini, bumi ini menjadi seperti kerajaan sorga. Bumi itu kan dulu tempatnya malaikat iblis. Nah, Tuhan suruh kita lahir ke dunia ini untuk berperang dengan si iblis itu kan. Membuat mereka mengalami risiko untuk kemudian dijebloskan ke dalam kurungan 1000 tahun sebelum waktunya. Iya. Jadi kalau makin lama malaikat iblis. Jadi gini Pak,
kalau yang di sharing sama Bang Iman itu bahwa kita tuh bisa mendakwa si iblis gitu. Kita bisa menghakimi malaikat-malaikat iblis. Dan akibat dari penghakiman kita kepada mereka, mereka akan dikurung ke dalam kurungan. Akhirnya malaikat iblis kan lama-lama berkurang, Pak. Iya. Begitu malaikat iblis berkurang di muka bumi ini, ya sudah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jadilah kerajaan Tuhanmu. surga yang Di di bumi bumi seperti gitu. di surga. Seperti Luar surga, biasa. betul. Mantap. Mungkin Bang Iman ada yang mau disampaikan? Silakan. Terima kasih Bang Anton untuk penjelasannya. Saya semakin semangat mendengar penjelasan Abang, semangat melayani Tuhan. Mantap, Bang. Teruskan, Bang. Kita duduk Iya, ngobrol. Sama. Baik, baik, baik. Terima kasih Bang Antonius atas partisipasinya hari ini dan kami berdoa supaya pelayanan bersama Bang Iman terus berlanjut dan Tuhan akan menyertai dan sampaikan salam kami buat keluarga Abang ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Tuhan berkati. Salam. Berkati. Salam. Salam Bang. Nah, bagaimana Bang Roni menjaga keberlanjutan Bang? Jadi Bang Roni kan datang sekali ke Papua dan orang-orang ini kapan lagi dilayani? Bagaimana cara Abang agar pelayanan di sana itu bisa berlanjut? Jadi Bang, seperti yang saya kunjungi di Sukumi, di pedalaman Nabire, saya kan punya nomor yang mengurus di sana. Sering kita ya komunikasi lah melalui HP. Ada kalanya dia bilang, Bang, anak-anak ini butuh baju. Ya kita doa. Akhirnya saya sampaikan kepada beberapa teman sepelayanan. Tuhan pegang hati mereka, Tuhan gerakkan hati mereka, membantu. Ya saya salurkan. Karena memang di sana pakaian itu bisa dikatakan perlu. Iya. Lalu ada kalanya mereka butuh buku tulis. Kita kirim dari sini. Jadi Bang, itulah kebaikan Tuhan Bang, bahwa roh Tuhan itu tidak terbatas. Artinya saya nggak bisa ke sana, kita bisa doakan, siapatkan. Roh Tuhan lah yang bekerja di hati anak-anak Tuhan yang ada di pedalaman suku Nabire. Dan yang jelas ada buku-buku selalu kita kirim Bang. Buku-buku itu mereka bisa baca dan Tuhanlah mengajar dalam hati mereka. Dan tidak menutup kemungkinan Bang, kalau memang Tuhan berkenan, ya tuh suatu saat saya percaya Tuhan akan bukakan lagi kesempatan bisa mengunjungi anak-anak Tuhan di pedalaman Nabire ini. Iya. Nah, nggak ada kepikiran untuk bekerja sama dengan para hamba Tuhan di lokal di daerah setempat? Itu sudah ada Bang. Sudah. Itulah yang sering saya hubungi melalui WA, sehingga dialah yang menyalurkan berkat Tuhan ini kepada anak-anak pedalaman. Anak-anak pedalaman itu Bang cukup gampang membuat mereka sukacita. Dengan kita kasih aja di permen di sana gula-gula, katakan, mereka udah sangat sukacita karena jarang mereka rasakan itu. Lalu sembari dibagikan itu diajaklah bernyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu yang kita latih Bang. Dan itu selalu pesan saya kepada teman yang di sana, supaya nama Yesus itu selalu dikumandangkan, supaya melekat nama Yesus. Karena kalau nggak digitukan Bang, gampang mereka diseret dengan tawaran-tawaran ke Jakarta ingin sekolah, tapi maaf ya diislamkan. Itulah Bang upaya kita Bang, supaya bertumbuh anak-anak Tuhan menjadi imam di antara mereka, khususnya di pedalaman Papua ini. Ya, jadi ada kerinduan Bang Roni khusus ya untuk teman-teman adik-adik di Papua ya. Luar biasa. Nah, bagaimana Bang Roni menghadapi misalnya pasti kan ada orang-orang yang menyalahartikan Bang pelayanan Abang. Jadi, wah ini Bang Roni ini mengkristenkan ini ya kan, dengan embel-embel bawa sembako ini ya kan. Nah, Bang Roni bagaimana menghadapi ini Bang? Ya, yang namanya kerja di ladang Tuhan ini Bang, banyak tantangan. Iblis akan bangkitkan orang-orang untuk menjegel pelayanan ini. Tapi yang jelas kan motivasi kita ini ya Bang, untuk apa? Saya bukan membesarkan organisasi manapun atau membesarkan diri saya. Saya semata-mata supaya orang selamat, supaya
orang-orang yang di pedalaman itu bisa mengenal Tuhan yang benar. Karena di sana Bang masih banyak menyembah sembahan leluhur, bahkan menyembah pohon. Jadi saya datang ke sana ataupun melalui WA, saya hanya sampaikan sembah itu satu nama, nama Yesus. Karena hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Itu jelas ada ayatnya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Lalu apa? Pengampunan hanya dalam nama Yesus. Setan-setan diusir hanya dengan nama Yesus. Yang lain enggak. Jadi kalau membuat mereka seperti kita mau sekolah, maaf ya, sekolah teologi susah Bang. Jadi cukuplah dia dibimbing roh Tuhan di pedalaman sana supaya bisa bertumbuh imannya, sehingga dia bisa menginjili ulang orang-orang di sekitarnya. Itulah harapan kita Bang. Jadi utamanya memang yang saya harus lakukan di lapangan itu Bang ya, mengajak mereka berdoa, terima Yesus di dalam hati. Karena di dalam hati mereka bukan Yesus Bang, yang lain. Ya seperti saya dulu. Di dalam hati saya Debata. Itu sembahan agama Parmalim, agama Batak. Saya harus singkirkan itu. Supaya apa? Supaya murni di dalam hati ini nama yang mulia itu, yang kudus, nama yang dari sorga, namanya Yesus. Itulah yang harus kita lakukan Bang, sebenarnya ya, buat semua yang mengatakan penginjil. Karena memang kita harus teladani itu yang dilakukan murid-murid Yesus angkatan pertama, seperti Petrus, Yohanes. Mereka hanya menyiarkan, memberitakan nama Yesus, tidak nama yang lain. Begitu kira-kira Bang. Ya, sebenarnya apa yang Anda butuhkan untuk mendukung pelayanan ini, Bang Roni? Bila ada umat Tuhan yang ingin mendukung Abang lewat sebuah janji iman, apa yang benar-benar Abang sangat butuhkan? Sebenarnya, ya sorry kita agak menyimpang dikit Bang ya. Banyak hamba Tuhan berjanji kepada saya Bang, tapi nggak dilakukan. Itu dosanya itu. Dan hamba Tuhan jadi menanti-nanti kan. Yes. Sebenarnya kalau kita dalam Tuhan nggak ada istilahnya bernajar, istilahnya kan enggak. Kita hidup aja seperti doa Bapa kami, hari lepas hari. Kalau memang mau memberi ya beri aja. Apapun ya. Jangan janji-janji. Biasanya kalau udah janji itu nggak jadi Bang. Saya sudah melihat di lapangan banyak seperti itu, sehingga hamba Tuhan itu kecewa. Saya pernah dijanjikan laptop Bang, sampai sekarang nggak dikasih. Ya saya puji Tuhan, sampai orangnya hilang nggak tahu. Iya. Jadi mending nggak usah dipikirkan janji. ya. Iya. Jadi hidup aja Bang, hari lepas hari. Yes. Dan biarlah Tuhan yang mengatur. Mengatur ya. Baik. Soalnya bisa jadi yang berjanji berdosa, yang menanti-nanti nggak dapat, akhirnya kecewa ya kan? Ya, tapi bagi God lovers yang memiliki gerakan hati untuk memberikan dukungan, kami Diaspora TV bekerja sama dengan Diakonia GKRI Diaspora City Center. Anda bisa menyalurkan bantuan Anda, apapun itu, mungkin sembako atau pakaian-pakaian layak, dan kemudian uang tentunya bisa dikirimkan di nomor rekening yang ada di layar kaca Anda. Dan dengan ketentuan, ada syaratnya nih, bagi Anda yang mengirimkan, diharapkan untuk mengirimkan bukti pembayarannya di nomor telepon yang ada dan menunjukkan kepada siapa, itu paling penting. Dan kewajiban kami adalah untuk menyalurkannya kepada yang bersangkutan dan juga memberikan laporan kepada para donor. Itu saja informasi terkait kalau ada anak-anak Tuhan yang tergerak hatinya untuk menyumbang atau mendukung pelayanan misalnya kepada Pak Roni Immanuel ini. Bang Roni, ini kita sudah memasuki di ujung acara ini Bang Roni. Ada hal yang sedikit terlupa. Bagaimana istri sama anak-anak mendukung Anda? Saya sangat bersyukur Bang, dikasih Tuhan teman hidup yang sehati. Menikah tahun berapa? Tahun 15 tahun yang lalu Bang, saya lupa tanggalnya. Jadi di dalam keluarga Bang, yang kami lakukan hari lepas hari adalah yang seperti disabdakan Yesus di Matius 18 ayat 20.
Sebab di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Inilah yang kami selalu lakukan, Bang. Sehingga selalu terpelihara damai kesejukan hati itu, Bang. Karena Yesus yang memerintah. Sehingga kalaupun ada gejolak, karena memang namanya keluarga selalu ada pergesekan, Bang. Apalagi saya Batak, istri saya Jawa. Dia masak nanti yang manis-manis. Batak sukanya yang pedas, bisa bentrok kan? Tapi kalau sudah ada Yesus di hatiku, di hatinya, di hati anak, itu akan adem, nyaman. Sedap itu. Sedap. Iya. Tabu bahasa Batak. Tabo. Jadi itulah perlunya setiap hari, Bang, ada namanya kesehatian, dua bersama. Karena itulah yang dirindukan Tuhan dilakukan di setiap keluarga. Karena satu-satunya lembaga yang disahkan Tuhan adalah sebab di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, itulah yang dirindukan Tuhan dilakukan di setiap keluarga. Karena inilah sel kerajaan sorga di bumi, Bang. Contohlah, di Tanah Abang ada 2-3 orang berkumpul. Di Cempaka Putih ada 2-3 orang berkumpul. Di Senen ada 2-3 orang berkumpul. Itulah satu kesatuan kerajaan sorga di bumi. Karena apa? Menyembah Raja Sorga namanya Yesus. Jadi inilah yang saya ajarkan, Bang, kepada anak-anak Tuhan yang sudah dilayani dimanapun saya melayani. Contoh seperti di Jampang Surade, di Baduy, sampai ke Aceh sana. Puji Tuhan mereka yang melakukannya, Bang, setia sampai sekarang ikut Yesus. Karena apa? Yesus nggak pernah bohong. Karena jelas dibilangnya, kalau berkumpul di dalam nama aku 2 atau 3 aku akan hadir. Kalau berkumpul di luar nama Yesus, Bang, Tuhan nggak mau hadir. Karena nama itu nama kudus, nama yang dari sorga. Inilah yang saya syukuri, Bang, Tuhan beri teman hidup yang mendukung dalam pelayanan. Sehingga seperti sekarang ini saya datang ke sini, bagiannya doa di sana, Bang. Karena kalau ada yang menginjil tanpa ditopang doa, itu akan kurang tajam penginjilan itu, Bang. Dan bagian istri lah melakukan itu. Salah satunya, Bang, saya bisa rasakan, Bang, ditopang oleh istri pelayanan ini waktu saya pelayanan ke Palembang. Ada kalanya saya melayani, saya sudah di kamera, di foto, diincar ini, Bang. Tapi Tuhan baik, Tuhan langsung gerakkan hati. Lari kau ke Lampung, nak, katanya. Saya lari karena kalau saya ketangkap, Bang, nggak apa-apa memang, tapi pekerjaan Tuhan itu akan terhambat. Nggak akan bisa lagi leluasa menjangkau ke kota A, ke kota B. Dan seperti sekarang yang kita sudah susun seperti yang disampaikan Bang Anton tadi, kita mau kumpulkan para murtadin supaya mereka istilah didapuk lah, supaya mereka diisi firman Tuhan. Karena mereka ini, Bang, ya, buka Alkitab aja gak susah. Kalau kita bilang mari kita buka Matius, dibukanya itu dari Wahyu, Bang. Karena mereka kan pada umumnya kan dari sana kan dari belakang duluan. Jadi memang dari membuka Alkitab sudah anti, udah berlawanan. Jadi harus sabarlah kita memang melatih mereka. Dan jujur, Bang, urusan seperti ini doa itu sangat perlu. Karena apa? Yang berangkat sama berdoa itu kerjasama. Dan kata Tuhan, upahnya sama. Itulah saya syukuri, Bang, dalam hidup ini. Tuhan karuniakan istri yang bijaksana menopang pelayanan dan tetap sehati. Dia bisa mengurus anak. Saya bisa menginjil di lapangan. Memenangkan jiwa-jiwa kepada pihak Yesus, Bang. Saya nggak pernah bawa ke organisasi manapun. Karena memang susah, Bang, kalau di lapangan ini. Kalau saya bawa dia, maaf ya, saya HKBP. Saya bawa dia ke HKBP. Panjang urusan. Dia orang Jawa, nanti jadi orang Batak lagi. Iya. Nyanyi dia, sada warna, susah kan? Jadi buat aja lah dia supaya langsung dia bisa berdoa. Bapa kami di sorga. Inilah sebenarnya kerinduan Tuhan, Bang. Ini Tuhan, ini saya, ini manusia. Kita latih semua manusia ini langsung berhubungan. Bapa kami yang di sorga. Tidak ada pihak ketiga. Kada embel-embel organisasi. Iya, jadi langsung. Ini perintah, ini taat. Jadi tugas kita, Bang, ya, seperti saya di lapangan itu, saya akan didik mereka, latih mereka supaya berhubungan langsung. Makanya dibilang Yesus, inilah puncak yang namanya kegerapan di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan kamu di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Inilah kerinduan Tuhan. Kalau sudah tinggal Yesus dalam kita dan kita dalam kita, mau apapun yang terjadi, Bang, dia akan kuat.
Inilah yang kurang didapati iman di tengah-tengah Kristen sekarang. Ini yang boleh saya sampaikan Bang, masalah dukungan istri di dalam pelayanan. Baik, sungguh perbincangan yang menarik Bang Roni, dan kami mengucapkan terima kasih atas perkenanan Bang Roni datang ke sini berbagi cerita, dan mudah-mudahan apa yang Bang Roni udah sampaikan bisa menjadi berkat bagi semua pendengar, semua God lovers yang ada di luar sana Bang. Terima kasih Bang Roni, Tuhan Sama-sama, memberkati. Bang. Terima kasih juga Bang. Salam buat keluarga. Baik Bang, saya sampaikan. Salam juga Bang. Ya. Demikianlah tadi perbincangan kami dengan Bang Roni Immanuel Sibarani, seorang penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa, dan saya Apose bersama kru Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam.